Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, marilah kita bersama-sama pada kesempatan ini kita mengkaji kembali, belajar secara bersama kembali, menghayati ayat Al-Quran secara bersama-sama. Dan pada kesempatan ini kita kita mengambil tafsir Ibnu Katsir, kita mengambil Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ayatnya telah kami bacakan pada muqaddimah dan tentunya kita baca kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah atau takutlah kamu kepada Allah dalam arti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar supaya kamu mendapatkan rahmat atau mendapatkan keberuntungan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi orang-orang yang beriman itu satu dengan yang lain itu bersaudara, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh saling membenci dan seterusnya. Karena namanya saudara itu harus ada hubungan yang dekat. Ail jami'i ikhwah, artinya jami'ul ikhwatun, artinya semuanya adalah saudara. Fiddin, saudara dalam satu agama, yaitu ad-dinul Islam. Karena orang-orang mukmin itu tentunya agamanya Islam. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran disebutkan fa ihwanukum fiddin, dan ikhwanmu seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimun ahul muslim, orang-orang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yaslimu wa la yaslimu, artinya dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menjerumuskan. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi, dan Allah itu fi aunil abdi, selalu akan menolong hambanya, maka abdu fi auni ahi, manakala hamba itu senantiasa menolong menolong saudaranya. Jadi ahihi itu saudara. Kalau kalau kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa menolong saudara kita fiddin, dalam satu agama itu. Saudara kita membutuhkan pertolongan, saudara kita membutuhkan uluran tangan, saudara kita sedang dalam kesakitan, sedang dalam bencana, sedang dalam penderitaan dan sebagainya, kita tolong. Dimanapun saudara kita itu yang masih ada di kolong langit ini, karena mereka ikhwan nina, karena mereka itu adalah ikhwan kita, saudara kita semua. Karena ikhwanukum fiddin, ikhwan kamu dalam agama yang tidak dibatasi oleh teritorial, tidak ada batasan teritorial dalam persaudaraan dalam Islam itu. Wa fi sahihi aidon, dan dalam sahih aidon, artinya dalam sahih Muslim pula, idza dha'al muslim li ahihi, apabila seorang muslim berdoa li ahihi, untuk saudaranya, bidokhril ghaib, di belakang, artinya dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh muslim yang lainnya yang didoakan itu. Karena kita mendoakan misalkan orang muslim yang ada di Palestina,
Kita doakan orang muslim yang ada di India, yang ada di Rohingya, yang ada di Suriah, yang ada di Ail Makan, dimanapun tempat, termasuk ikhwan-ikhwan kita semua, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia misalkan. Kita doakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Di samping kita berdoa untuk kebaikan kita secara pribadi, juga kita berdoa untuk kebaikan semua muslim. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan dalam doa itu memakai kata Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan Rabbani, tetapi Rabbana, Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pakai na, bukan ni. Wakini adzabannar, tetapi wakina adzabannar. Artinya wakili untuk seluruh orang-orang, seluruh umatnya ketika itu tatkala Rasulullah SAW berdoa. Maka ketika kita berdoa berarti kita meminta agar umat muslim dimanapun saja mendapatkan keselamatan fitunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirah. Begitu juga tatkala kita mendoakan orang muslim yang lain yang kita doakan tidak mengetahui, tetapi apa? Qalal malakul amin. Maka berbicaralah atau berkatalah malaikat itu amin. Malaikat menjawab amin, mengamini doa-doa kita untuk muslim yang lain yang kita doakan. Walaka bimislih. Dan mudah-mudahan kamu seperti itu. Artinya kamu didoakan oleh orang lain, kemudian malaikat mengamini, dan kita juga berbuat seperti ini, mendoakan orang-orang lain, dan malaikat mengamini tanpa sepengetahuan orang lain yang didoakan itu. Tidak harus tahu, oh saya doakan kamu ya, ditonjolkan atau saya doakan, pokoknya doakan gitu. Kalau nggak dibilang, misalkan yang didoakan nggak tahu, nggak mau berdoa. Nah ini seharusnya bidokhril khaib, tanpa sepengetahuan yang didoakan nggak apa-apa, karena muslimin itu dimanapun saudara. Kita memberikan doa-doa yang terbaik untuk muslim yang lain juga termasuk pertolongan kita kepada mereka. Karena pertolongan ini kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah dengan lantaran kita berdoa memberikan pertolongan. Wa fi hadza kasiratun wal ahadisi fi hadza kasiratun wa fi sahih. Dan hadis-hadis yang seperti ini itu banyak sekali. Dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu disebutkan pula, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim wa tawassalihim wa tawassalihim. Perumpamaan atau masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang mukmin dalam fi tawadihim, dalam hubungannya, wa tarahimihim, dan kasih sayangnya, wa tawassalihim, dan persaudaraannya, kama salil jasad, seperti satu tubuh, kama salil jasadil wahid, sebagaimana satu tubuh. Idza staka minhu adun, apabila satu anggota tubuh itu ada merasa sakit, ada penyakitnya, tada'alahu sairul jasadi, maka seluruh badan yang lain itu merasakan bil hammi sah, artinya merasakan panas, merasakan tidak enak, demam ya. Wa fi sahih aidan, dan pada sahih yang lain yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'du ba'dan. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu kal bunyan, seperti satu bangunan, yasuddu ba'du ba'dan, yang saling kuat menguatkan. Jadi orang mukmin satu dengan yang lain itu seperti satu bangunan yang kuat menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merobohkan, bukan saling menghina, bukan saling mengejar dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu dimanapun saja berada itu.
wasabaka baina asabih. Kemudian Rasulullah SAW menyatukan jari jemarinya, kemudian menggenggamnya, disatukan gini, kemudian di kepala ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Waqala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, hadatsana Ahmad ibn Hajjaj, hadatsana Abdullah, telah berkata Ahmad bin Hajjaj, hadatsana Abdullah akhbarana Mus'ab, telah memberitakan kabar kepada kami Mus'ab bin Sabit, hadatsani Abu Hajim, telah bercerita kepadaku Abu Hajim, qala, telah berkata sami'tu Sahal bin Sya'di, telah berkata Sahal bin Sya'di As-Sa'idi, ya, Sahal bin Sa'idi radhiyallahu, semoga Allah meridhai kepadanya, yuhaddisu, ya, sebuah hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bercerita, berkata tentang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina inaman, innal mu'mina min ahlil iman, sesungguhnya orang mukmin dari ahlil iman. Artinya seorang mukmin, orang mukmin yang seiman, ya, min ahlil iman itu dari seakidah, seiman begitu. Bimin jilatir ra'si minal jasad, seperti kepala yang terhubung dengan jasad. Ya'lamul mu'minu minal ahli iman, maka menyatunya daripada orang muslim dari ahli iman itu kama ya'lil jasad, seperti menyatunya jasad, ya, jasad tadi, lima fi ra'si, dengan kepalanya. Tafarudan bihi Ahmad, hadis ini secara munfarid bihi Ahmad, wala ba'sa bi isnadihi, dan tidak ada kejelekan dalam sanadnya, artinya sanadnya bagus. Bi isnadi. Qalu ta'ala, telah berkata atau telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina ahwaikum, maka damaikanlah antara saudaramu, yakni fi'atainil muqtatalinan, muqtatalitain, artinya dua saudara yang bermusuhan, yang berperang gitu. Bisa jadi perang pikiran, perang mulut, ya, kemudian perang saling membunuh. Karena perang saling membunuh misalkan itu kan dari perang pikiran dulu, perang pikiran, saling kotok-kotokan, saling belakang membelakangi, saling memfitnah, saling menghujat, kemudian timbul pertumpahan darah. Nah, ini yang tidak boleh. Karena orang mukmin itu apabila saling membunuh, nah itu kan hukumnya tidak boleh itu. Yang dibunuh atau yang membunuh itu semuanya masuk neraka. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau yang membunuh oke lah masuk neraka, tapi yang dibunuh masa masuk neraka? Karena yang dibunuh ini juga nanti dia juga bercita-cita membunuh, karena dia kebunuh duluan. Nah, ini dalam segala apapun itu, seorang muslim itu harus damai, harus bersaudara, harus rukun guyub, harus bersaudara, karena seiman. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ai fi jami' amrukum, dalam semua urusan kamu. Jadi semua urusan kita, semua urusan orang-orang mukmin harus dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Wa hada tahqiqi minhu, dan inilah penguat atau merupakan ketetapan minhu, daripada Allah Subhanahu wa taala, minhu ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa taala, li rahmati liman ittaqa, untuk menjadi rahmat bagi orang-orang yang bertakwa, liman ittaqahu, bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Demikianlah kajian tafsir Ibnu Katsir dari Quran Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.